Selamat malam Bu Nina. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai tugas kelompok kita yang ketiga, yaitu studi kasus manajemen rantai pasokan pada perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia. Adapun kelompok 5 terdiri dari Mbak Liana, saya sendiri Mira, lalu dilanjutkan Mas Lantang, ada Mas Erwinata, dan terakhir ada Mas Jonathan. Baik, lanjut. Yang pertama yaitu abstrak. Saya akan membacakan abstrak dari penelitian kami. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis manajemen rantai pasokan di PT PLN Energi Primer Indonesia, sebuah perusahaan energi terkemuka di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengevaluasi strategi, proses operasional, serta tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola rantai pasokannya. Temuan dari penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang praktek terbaik, hambatan dari peluang yang dapat diambil oleh perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen rantai pasokan. Adapun kata kunci dari abstrak ini yaitu manajemen rantai pasokan, strategi, dan efisiensi. Baik, untuk pendahuluan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Erwinata. Silakan Mas Erwin. Menindaklanjuti dari abstrak dari Mbak Mira, saya akan melanjutkan di bagian pendahuluan. PT PLN Energi Primer Indonesia merupakan salah satu perusahaan energi primer terkemuka di Indonesia yang memegang peranan penting dalam memastikan pasokan energi listrik bagi masyarakat. Dengan skala operasional yang besar, perusahaan ini dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mengelola rantai pasokan yang mencakup pengadaan bahan baku, distribusi energi, hingga pelayanan kepada pelanggan. Hal ini menurut perusahaan untuk terus menerapkan praktek terbaik dalam manajemen rantai pasok. Oleh karena itu, studi kasus ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana PT PLN Energi Primer Indonesia mengelola rantai pasokannya dan menghadapi berbagai tantangan dalam operasional sehari-hari. Dengan adanya perubahan dinamika bisnis dan teknologi, PT PLN Energi Primer Indonesia perlu terus mengembangkan strategi dan inovasi dalam mengelola rantai pasokannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Liana. Sedangkan untuk penelitian ini sendiri, metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam maupun dengan wawancara dengan mitra pemasok terkait maupun dengan stakeholder bagian logistik seperti BAG dan lain-lain, observasi dan analisis dokumen terkait dengan manajemen rantai pasok PT PLN Energi Primer Indonesia. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktek, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola rantai pasoknya. Untuk selanjutnya dilanjutkan saudara kami Lantang, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan hasil penelitian dari pembahasan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini, PT PLN Energi Primer Indonesia telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen rantai pasokannya. Fokus utama perusahaan pada optimalisasi proses pengadaan bahan baku, pemilihan mitra bisnis yang tepat, dan integrasi sistem informasi yang canggih untuk memonitor dan mengendalikan operasi rantai pasokan. Perusahaan juga menekankan inovasi dalam distribusi energi dengan memanfaatkan teknologi terbaru dan analisis data untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Namun, PT PLN menghadapi beberapa tantangan termasuk fluktuasi harga bahan baku, kompleksitas operasional, dan perubahan regulasi yang mempengaruhi operasional perusahaan. PT PLN Energi Primer Indonesia memerlukan peningkatan kapabilitas dalam manajemen rantai pasokan dengan merancang strategi yang adaptif, memanfaatkan teknologi informasi, dan memperkuat kolaborasi dengan mitra bisnis serta pihak terkait. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi seperti fluktuasi harga bahan baku, kompleksitas operasional, dan perubahan regulasi. Pengembangan strategi adaptif menjadi fokus utama sambil memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pemantauan dan lingkungan operasional. Kolaborasi yang erat dengan mitra bisnis dan pihak terkait dianggap sebagai langkah penting untuk mengoptimalkan rantai pasokan secara keseluruhan. Dengan demikian, PT PLN memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan
melalui peningkatan kapabilitas dalam manajemen rantai pasokan. Next. Kemudian dari penelitian ini juga menjelaskan bahwa strategi biomass berkelanjutan sebagai bahan baku bakar co-firing di PLTU batubara merupakan pengembangan pembangkit listrik tenaga uap dengan menerapkan co-firing pada PLTU batubara yang dimana menjadi satu green booster untuk meningkatkan bauran energi dengan biaya investasi yang kecil dan seperti melalui PLTU batubara yang ada. Dengan memanfaatkan biomasa berbasis kayu dan sampah untuk kegiatan co-firing pada PLTU batubara mempunyai dampak yang baik bagi hubungan sosial dan ekonomi. Beberapa strategi keberlanjutan diberlakukan agar penyediaan biomasa menjadi memberikan keuntungan ekonomi, tanggung jawab terhadap sosial, dan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan sampai generasi mendatang. Model pendataan memberikan gambaran pemanfaatan sampah dapat menghasilkan profit yang baik bagi perusahaan. Persamaan yang terdapat dari penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pemanfaatan co-firing biomasa dan strategi perencanaan mencapai net zero emission yang dilakukan di anak perusahaan PT PLN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jonathan, silakan. Terima kasih Mas Lantang, maaf karena tidak bisa video. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen rantai pasokan merupakan faktor yang kritikal dalam operasional dan keberhasilan PT PLN Energi Primer Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Dengan mengimplementasikan strategi yang efektif, memanfaatkan teknologi informasi, dan meningkatkan kolaborasi dengan mitra bisnis, maka perusahaan dapat mengatasi berbagai masalah tantangan dalam mengelola rantai pasokan dan memastikan operasional atau organisasi yang efisien serta pelayanan yang lebih optimal kepada pelanggan. Lanjut. Ini kami dapatkan dari berbagai macam data pustaka. Yang pertama dari Bawono tahun 2021 dengan judul Strategi Pasokan Biomasa Berkelanjutan sebagai Bahan Bakar Co-firing di PLTU Batubara pada PT ADC. Dan PT PLN Energi Primer Indonesia dengan judul sekilas PLN EPI. Lanjut di repositori UNAS tahun 2003 dan Kopra S dan Maindil P tahun 2019 dengan judul Supply Chain Management Strategi Planning and Operation. Selesai. Terima kasih. Baik, demikian disampaikan dari kelompok 5. Mohon bantuan dan arahannya, Ibu. Demikian disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.